Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih pada saat ini kembali kami dengan firman. Tuhan kuduskan, sucikan, perlayakan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membagikan, men-share firman Allah tentang tetap semangat dalam Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan firman Allah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tetap semangat dalam Tuhan? Yang dimaksud dengan tetap semangat dalam Tuhan, kualitas hubungan kita dengan Tuhan tidak mengalami degradasi. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ayat 5, Tuhan mencela keberadaan jemaat di Efesus. Bahkan Tuhan berkata akan mengambil kaki Dian yang ada di jemaat Efesus. Dan Tuhan berkata, bertobatlah, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Padahal kalau kita belajar dari kitab Wahyu pasal 2 ini, jemaat Efesus sangat militan dalam organisasi, sangat militan dari sisi moral. Tetapi berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan, mereka mengalami degradasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa fakta membuktikan bahwa ada banyak orang yang bersemangat dalam Tuhan ketika situasi mendukung hidupnya. Kalau usahanya diberkati Tuhan, dia semangat dalam Tuhan. Kalau pekerjaannya membaik, dia semangat dalam Tuhan. Kalau keluarganya baik-baik, dia bersemangat dalam Tuhan. Kalau usahanya diangkat oleh Tuhan, dia bersemangat dalam Tuhan. Dan ada juga orang yang bersemangat dalam Tuhan jika tidak menghadapi tantangan. Dan ketika menghadapi tantangan, dia menarik diri untuk tidak bersemangat dalam Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang bersemangat dalam Tuhan tidak mudah. Rasul Paulus sampaikan supaya kita mengerti bahwa tetap bersemangat dalam Tuhan, tentu kita diperhadapkan dengan tantangan, tentu diperhadapkan dengan rintangan. Nah, jemaat yang ada di Roma pun mengalami tantangan. Mereka pun mengalami rintangan. Kasusnya berbeda dengan kita. Situasinya juga berbeda dengan kita. Mereka diperhadapkan dengan tantangan pengajaran, tetapi kita diperhadapkan dengan pandemi yang ada. Apakah ini berbeda? Berbeda kasus, tetapi situasinya bisa mempengaruhi kita untuk tidak bersemangat dalam Tuhan. Sudah beberapa lama ini kita tidak beribadah di tempat ini. Apakah semangat kita dalam Tuhan mengalami masalah? Apakah semangat kita dalam mengikut Tuhan mengalami masalah? Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara yang kasih Tuhan untuk kita tetap semangat dalam Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan semangat dalam Tuhan adalah tidak terpengaruhnya kita oleh situasi untuk kita tetap mengiring Tuhan. Tidak terpengaruhnya kita untuk membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, menyembah Tuhan. Di tengah-tengah kita ada masalah. Nah, di dalam kebenaran firman Allah ada dua nasihat yang Rasul Paulus katakan. Yang pertama, nasihat pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Istilah yang kendor ini saya melihat seperti digunakan untuk sebuah karet gelang. Saudara, kalau karet gelang sudah diletakkan di minyak, maka begitu Anda letakkan di minyak tanah, begitu Anda tarik, maka karet gelang ini akan kendor. Dia tidak bisa mengikat lagi dengan kuat. Nah, ini yang menjadi perenungan saya. Kenapa Rasul Paulus katakan janganlah kerajinanmu menjadi kendor? Karena Rasul Paulus mengerti benar
pada saat itu situasinya. Tetapi pada konteks kekinian kita bisa melihat ada banyak orang secara fakta menjadi kendor disebabkan karena ibadah itu menjadi rutinitas, menyembah Tuhan dijadikan rutinitas, membaca firman Allah dijadikan rutinitas. Sesuatu yang selalu dilihat sebagai rutinitas bisa membuat kita kendor. Apapun yang kita buat itu sebagai rutinitas, pasti kita lihat dampaknya, suka tidak suka, pasti kita akan mengalami kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk tetap berinteraksi dengan Tuhan. Yang kedua, apa penyebab orang bisa menjadi kendor? Disebabkan karena pada konteks kekinian orang dengan kreativitas dengan tingkat tinggi, sehingga orang kehilangan kreativitas. Ketika sesuatu yang menyebabkan kehilangan kreativitas, biasanya kerajinannya akan kendor. Yang ketiga, penyebab yang lain adalah kurang dukungan. Selain rutinitas, selain kreativitas dan juga kurangnya dukungan, istilahnya tidak ada fasilitas yang memenuhi syarat, baik secara manusia person maupun alat-alat yang lain, bisa membuat orang kehilangan semangat, kehilangan kerajinan, menjadi kendor. Tetapi persoalan yang paling kuat adalah bukan disebabkan karena rutinitas, bukan disebabkan karena kreativitas, bukan disebabkan karena dukungan, tetapi penyebabnya adalah diri kita sendiri. Diri kita selalu menuntut adanya kreativitas, diri kita selalu menuntut adanya dukungan, diri kita selalu mengalami masalah ketika diperhadapkan dengan rutinitas. Bukan rutinitas yang menyebabkan kerajinan itu kendor. Bukan hilangnya kreativitas yang menyebabkan kerajinan itu kendor. Bukan kehilangan dukungan yang menyebabkan kerajinan kendor. Tetapi diri kita lah yang seringkali menjadi kendor kerajinannya. Seseorang menulis buku, dia berkata, persoalan paling berbahaya dalam hidup ini adalah bukan penderitaan, tetapi zona aman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau seseorang sudah biasa bangun pagi dan sudah biasa sapu rumah, sudah biasa mengepel rumah, sudah biasa merapikan rumah, dia tidak akan merasa, dia tidak akan jadi kendor kalau tanpa kreativitas. Dia tidak akan jadi kendor karena itu adalah rutinitas. Dia tidak akan jadi kendor kalau tidak ada yang dukung. Dia tetap akan rajin. Dia tetap akan rajin. Apa? Karena dirinya sendiri. Jadi kerajinan itu jangan sampai kendor. Bukan tantangannya adalah rutinitas, bukan tantangannya adalah kreativitas, bukan tantangannya adalah kurangnya dukungan, tetapi tantangannya adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya kerajinan itu harus dilatih, kerajinan itu harus dibentuk, kerajinan itu harus dijadikan gaya hidup. Setiap hari saya pagi selalu menyaksikan sebuah tayangan di mana seorang hamba Tuhan setiap hari dalam konteks masa yang sukar, setelah doa pagi dengan apa adanya, fasilitas yang kurang memadai, orang di sekitar paling cuma berapa orang, tapi setiap hari dia menyampaikan berita firman Allah. Saya sangat kagum. Walaupun di dalam pemberitaan ini ada yang tonton, ada yang tidak. Walaupun di dalam pemberitaan itu
hanya 5-6 orang, tapi tiap hari dia melakukan pemberitaan firman Allah. Jadi bukan rutinitas yang menyebabkan kita menjadi kendor dalam kerajinan. Jadi bukan kreativitaslah yang bisa membuat kita makin kencang di dalam kerajinan kita. Tapi bukan dukunganlah yang membuat kita semakin rajin. Tetapi yang membuat kita semakin rajin adalah ketika kita membentuk diri kita sendiri untuk menjadikan kerajinan itu sebagai gaya hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya dulu jemaat ini sangat rajin. Tetapi kerajinan yang digantungkan dengan kreativitas, kerajinan yang digantungkan dengan harapan dukungan banyak orang, kerajinan yang digantungkan terhadap kejenuhan, ketidakjenuhan, maka kerajinan itu akan tetap kokoh, tetap akan kuat di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita mengiring kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, saudara harus tetap latih dirimu beribadah kepada Tuhan. Kalau terbiasa dengan jam 7 pagi beribadah, latih dirimu beribadah kepada Tuhan. Dan latih dirimu untuk mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu gembala saudara. Jangan sempatkan diri Anda untuk mencari yang lain. Kenapa? Karena satu kali kelak Anda akan menjadi kendor. Tapi latih dirimu untuk dengar berita firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu gembala sidang. Bisa saja saudara bilang, wah bosan. Oh iya, disebabkan karena apa? Karena tidak mendukung keadaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kenapa Rasul Paulus katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Penyebab kendornya kerajinan bukan karena kita dipengaruhi oleh rutinitas, bukan karena kurangnya kreativitas, bukan karena tidak ada dukungan. Tetapi persoalan terbesar adalah diri kita sendiri yang tidak menjadikan kerajinan itu, hubungan kita dengan Tuhan, menjadi gaya hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari firman-firman Allah. Murid-murid Tuhan saja yang setiap hari ikut Tuhan, yang melihat mujizat, yang melihat kreativitas Allah melakukan perkara besar. Tetapi mereka pun kerajinannya pun mulai kendor. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka kehilangan pegangan. Tetapi ketika Yesus tampil lagi, maka mereka semangat lagi. Saya ingin sampaikan, itu sebabnya Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kita tidak kehilangan kerajinan. Ibadahmu bagaimana? Membaca firman Allahnya bagaimana? Merenungkan firman Allahnya bagaimana? Menyembahnya bagaimana? Itu yang perlu kita tahu. Jadikan kerajinan itu menjadi gaya hidup. Dengan kata lain, untuk kita tetap menjadi semangat dalam Tuhan, jadikan gaya hidupmu, kerajinan itu menjadi gaya hidup. Yang kedua, dia katakan firman Allah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Istilah ini ketika diterjemahkan untuk dilihat dari secara literal, maka tentu orang akan menilai dari segi antropologinya. Tetapi sebenarnya ini adalah bentuk yang bersifat figuratif, yang memberikan gambaran kepada jemaat di Roma, supaya jemaat di Roma itu motivasinya, gairahnya tetap menyala-nyala. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, istilah kata menyala itu berkaitan dengan api. Kalau Anda bakar sampah, supaya api itu tetap menyala, Anda harus jaga api itu dengan baik. Kenapa saudara? Karena di sampah itu ada sampah yang dari plastik, ada yang dari kertas, ada yang dari tumbuh-tumbuhan, dan juga ada yang dari batang pohon. Saudara tahu bahwa di dalam batang itu seringkali ada kandungan airnya, dan kandungan air inilah yang seringkali membuat sampah itu redup. Kalau kita tidak menjaganya, maka api itu kehilangan, api itu akan tidak menyala. Itu sebabnya ketika kita membakar sampah itu, kita harus menjaga dengan akurat supaya sampah itu tetap terbakar. Kenapa? Karena saudara tahu, di tengah-tengah sampah itu ada yang seringkali sampah itu ada kandungan air. Dan itu yang Rasul Paulus sampaikan, biarlah roh menyala-nyala, motivasi kita, bergairah kita dalam Tuhan jangan sampai padam. Apa kendala yang menyebabkan jadinya padam? Adalah karena kita tidak mengawasi api itu. Api di dalam membaca firman Allah harus tetap kita jaga. Api di dalam menyembah Tuhan tetap harus kita jaga. Api di dalam merenungkan firman Allah tetap kita harus jaga. Kalau tidak, itu akan padam. Kalau tidak, kita akan kehilangan. Semangat kita untuk tetap dalam Tuhan akan hilang. Di tengah-tengah situasi seperti ini kita akan kehilangan api itu. Berbagai macam alasan kita utarakan, dan kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan juga menyetujui alasan-alasan kita dengan tentang api yang tidak lagi menyala. Kita bisa katakan, ya Tuhan kan ini pandemi. Ya Tuhan kan ini sudah tidak lagi ke gereja. Ya Tuhan semua juga dalam keadaan yang sama. Dan kita minta persetujuan daripada Tuhan, supaya Tuhan setuju kalau api ini padam. Sekali lagi saya ingin sampaikan, dalam kitab Wahyu, kalau kasih yang mula-mula itu hilang, Tuhan mencela. Kalau kasih yang mula-mula itu hilang, Tuhan bilang kembali dan bertobat. Kalau kasih yang mula-mula itu hilang, Tuhan bilang dalam perenungan itu, Tuhan sampaikan, bertobat. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari firman Allah. Apa yang membuat api itu bisa padam? Karena kita tidak mengawasinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekarang kita diberikan banyak pilihan. Anda menonton apa, Anda mau bicara apa, Anda mau lihat apa, diberikan banyak pilihan. Tetapi saya ingin sampaikan sekali lagi, apa yang membuat apimu padam? Kalau ketika engkau membiarkan diri kita tidak lagi menyembah Tuhan, diri kita tidak lagi memuji Tuhan, dan diri kita tidak lagi membaca firman Allah dan merenungkannya, itu akan menjadikan diri kita padam. Yang kedua, apa yang menyebabkan api itu bisa padam? Karena ada angin dari luar. Angin bisa membuat api itu padam. Hujan bisa membuat api itu padam. Itu sebabnya selain dijaga, kita harus tahu pengaruh dari luar.
yang bisa membuat api kita padam. Kita harus tahu pengaruh dari luar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pengaruh yang dari luar bisa membuat kita tidak membaca Alkitab. Pengaruh dari luar bisa membuat kita tidak lagi merenungkan firman Allah. Dan pengaruh dari luar bisa membuat kita tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Secara agamawi kita mengakui Yesus adalah Tuhan, karena itu konteks kekristenan kita. Tetapi secara hubungan kita dengan Tuhan itu padam. Saudara, kita lihat di sini dari perenungan firman Allah yang kita temui. Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Mengapa Rasul Paulus katakan itu? Karena di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5, Yohanes menjelaskan betapa sangat pentingnya kasih kita dengan Tuhan itu perlu dijaga. Hubungan kita dengan Tuhan perlu dijaga. Kita boleh sibuk dengan lain-lain, tetapi jangan sampai kesibukan itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kesibukan itu membuat diri kita tidak terhubung dengan Tuhan. Ketika Yesus bangkit dan Allah ingin menyatakan sesuatu, Yesus ingin menyatakan sesuatu kepada Petrus untuk berkaitan Petrus dipakai oleh Tuhan. Apa yang Yesus sampaikan? Apakah engkau mengasihi aku? Itu yang Yesus sampaikan. Dan kualitas kasihnya yang Tuhan minta sangat tinggi sehingga Petrus tidak sanggup. Itu yang sering kali kita tidak pahami, bahwa Tuhan tetap merindukan supaya kita tetap semangat dalam Tuhan. Walaupun Anda di rumah, jangan pernah Anda tidak lagi menyembah Tuhan. Walaupun Anda di rumah, jangan pernah membuat Anda tidak lagi membaca firman Allah. Dan saya sangat berharap jemaat kita tetap mendengar firman Allah yang disampaikan oleh gembala sidang. Mungkin jenuh, tetapi apa yang disampaikan oleh firman Allah oleh gembala sidang tentu mengharapkan supaya kita tetap semangat dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita tetap semangat dalam Tuhan? Konsisten pertama. Adakah seorang murid yang meminta kepada kepala sekolahnya supaya guru matematikanya diganti? Jawabannya tidak ada. Apakah ada seorang murid yang akan mengalami jenuh untuk belajar matematika? Jawabannya ada. Tapi punya hakkah seorang murid supaya guru matematikanya diganti? Jawabannya tidak ada. Bagaimana untuk tetap bisa belajar matematika dengan baik? Terima gurunya dan konsisten dengan pengajarannya. Konsisten. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, konsisten itulah yang membuat api kita tetap menyala. Konsisten itulah yang membuat kita tetap bergairah di dalam untuk tetap semangat dalam Tuhan. Konsisten itu berhadapan dengan rutinitas. Konsisten itu berhadapan dengan kreativitas. Konsisten itu berhadapan dengan tantangan kurangnya dukungan. Tetapi selama orang itu konsisten, dia pasti tetap semangat dalam Tuhan. Konsisten itu tidak dipengaruhi oleh karena adanya sesuatu yang bersifat eksternal. Tapi konsisten itu selalu dipengaruhi dari apa yang bersifat internal.
dalam dirinya. Orang yang konsisten, dia akan semangat. Thomas Alva Edison, dia adalah orang yang konsisten. Dunia di luar menyatakan dia gila, tetapi konsistensinya lah yang membuat dia menemukan bola lampu. Untuk tetap semangat dalam Tuhan, supaya api itu tetap menyala, supaya kerajinan kita tidak kendor. Konsisten. Orang ketahuan yang selalu berubah-ubah itu ketahuan. Tapi kalau orang yang konsisten, dia tetap stabil. Tetap stabil. Diri kita menuntut sesuatu. Diri kita banyak menuntut banyak hal. Tetapi berkaitan untuk tetap semangat dalam Tuhan, konsisten. Yang kedua, untuk tetap semangat dalam Tuhan, selain konsisten, komitmen. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan mudah menjadi orang yang tetap komitmen. Tantangannya diri sendiri. Seorang penulis buku dia berkata begini, bukan penderitaanlah musuh yang paling besar, tapi zona amanlah musuh yang paling besar. Saudara, kita perlu komitmen dalam diri. Komitmen berhadapan dengan titik jenuh. Komitmen berhadapan dengan kualitas kreativitas. Komitmen berhadapan dengan kurangnya dukungan. Tetapi semua orang yang selalu komitmen, dia pasti tetap semangat dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, acap kali kita bersemangat ketika acara-acara tertentu. Ada seorang yang senang, dia bersemangat ketika dia pimpin puji-pujian. Tetapi ketika orang lain yang pimpin puji-pujian, dia tidak bersemangat. Ada orang yang ingin didukung ketika dia menjadi worship leader. Tetapi ketika orang lain yang menjadi worship leader, dia tidak mendukung. Ini namanya tidak komitmen. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu komitmen. Jadi apa yang menyebabkan kita tetap semangat dalam Tuhan? Pertama, konsisten. Kedua, komitmen. Maka itu akan menghasilkan kita tetap semangat dalam Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Seorang hamba Tuhan yang bernama George Muller dari Inggris. Dia berdoa selama 36 tahun. Setiap doanya tidak selalu menghasilkan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tetapi tiap hari dia berdoa, tiap hari berdoa, tiap hari berdoa, tiap hari berdoa. Selama 36 tahun. Tahun kelima hanya 3 orang yang bertobat. Tahun ke-10 hanya 5 orang yang bertobat. Orang bilang gagal George Muller, karena tidak menghasilkan banyak jiwa. Tetapi apa yang membuat dia berhasil sampai banyak jiwa yang dimenangkan pada abad 18? Apa yang membuat dia berhasil pada abad 18 sebagai hamba Tuhan? Karena dia konsisten, karena dia komitmen. Dia tidak dipengaruhi oleh orang yang namanya tidak mendukungnya. Dia tidak dipengaruhi oleh rutinitas. Dia tidak dipengaruhi oleh kreativitas. Dia tetap konsisten. Dia tetap komitmen. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan, walaupun dia rasa jenuh itu, dia tetap lakukan. Dia komitmen dan dia konsisten. Sampai satu kali kelak banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan, keberhasilanmu pada saat ini bukan karena engkau hebat, tetapi karena konsistensi dan karena komitmen. Di dalam sebuah pernyataan dia bilang begini, kami bukan orang hebat, tapi karena kami adalah orang yang konsisten, karena kami adalah orang yang komitmen. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semangat dalam Tuhan tetap bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita konsisten dan kita komitmen. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang sederhana pada pagi hari ini. Membantu kami untuk mengerti, untuk tetap semangat dalam Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.